Oke. Oh ya Kak Caca, mungkin sama Kak Dimas, selamat sudah memasuki penjalinan Terlarang. ya kan? Mungkin boleh diceritain karakter kalian masing-masing seperti apa dan serumit apa cerita di antara kalian berdua di series ini mungkin. Rumit dan real sih menurutku hubungan kita berdua itu. Jadi Iya. kita jadi suami istri. Aku berperan sebagai Syafa. Siapa? Syafa. Siapa? Siapa? Nah, Dimas berperan sebagai suami aku, jadi Rangga. Terus kan juga jaringan terlarang ya, jadi udah bisa mengira-ngira lah apa aja nih yang bakal terjadi dan membuat rumit rumah tangga kami ini. Ada satu sosok yang membuat rumah tangga goyang, ada keluarga-keluarga yang ikut campur, tapi luar biasanya ceritanya adalah ini relate ke banyak orang, apalagi orang-orang yang tinggal di timur gitu ya, karena aku rasa sih gitu ya, maksudnya yang keluarga-keluarga yang sangat pengen campur tangan dengan pernikahan anak yang sebetulnya sudah dewasa, yang udah bisa mengurusi dirinya sendiri, yang harusnya mandiri dengan pernikahannya, tapi masih aja dicampur tanganin banget gitu. Oleh keluarga. Jadi kita tuh kira-kira udah menikah kurang lebih 10 tahun. Kalau dari background story-nya, ceritanya terus menikah 10 tahun yang seharusnya kita bisa mandiri dengan pernikahan kita masing-masing sendiri, tapi ada keluarga yang selalu mengintervensinya, yang dimana kita memang 10 tahun menikah tapi belum dikaruniai anak. Jadi kita lagi berusaha untuk 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 bertabung. Tapi di balik itu ada keluarga Rangga dan keluarganya Syafa yang selalu mengintervensi pernikahan kita. Jadi bisa dibilang sebenarnya jalinan terlarang itu adalah toxic family ya, sebenarnya bisa dibilang. Tapi di balik itu juga karena adanya setiap masing-masing karakter di sini tuh sangat kuat dan memiliki konfliknya masing-masing. Tapi memang at the end yang jadi narasi dari film cerita series ini adalah di keluarga kami. Jadi memang ada yang intervensi dari problem masalah keluarga Syafa, dan juga ada masalah dari keluarga Rangga, sampai akhirnya hubungan kami berdua pun menjadi retak, istilahnya jadi apa ya, jadi berwarna karena adanya keretakan. Jadi warna yang nggak enak. Iya. Warna yang tidak bagus. Iya, nggak bagus warnanya gitu. Dan masing-masing di sini tuh memang punya kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Jadi setiap karakter memiliki poin plusnya sendiri dan mempunyai kekurangannya sendiri. Di episode terakhir ke belakangnya semuanya akhirnya menjadi switching dalam arti yang tadinya baik bisa menjadi jahat, atau jahat bisa menjadi baik. Jadi masing-masing karakter mempunyai kekuatannya masing-masing, dan memang itulah keunggulan buat kami ya, keunggulan dari cerita Jalinan Terlarang ini. Dan masing-masing punya pesan moralnya masing-masing dari setiap karakternya. Jadi memang nggak ada yang kita bisa bilang semuanya oh dia jahat nih, nggak bisa gitu, karena semuanya di sini karakternya semua abu-abu. Itu menariknya dalam cerita ini. Dan ceritanya sendiri pun juga kami rasa pasti ada di luar sana yang relate sih. Kok pakai sih ya, maksudnya ada yang relate dah, karena kayak ya gue punya nih keluarga yang kayak gini nih, oh ya ini keluarganya dia nih, oh ini gue banget nih, pasti itu ada banget menurut kami, kurang lebih kayak gitu. Terus secara karakter mungkin kakak siapa? Karakter aku di sini tuh menjadi seorang istri dari Rangga. Syafa itu sayang banget sama Rangga, sangat yakin banget Rangga itu suami yang setia, karena kita udah 10 tahun menikah. Dan memang secara pengalaman pun Rangga tuh terlihat setia dan cintanya cuma sama Syafa gitu. Sampai terjadilah momen dimana adik aku di ceritanya nih, adiknya Syafa, si Kisha Alvaro yang main jadi Fahri, itu dia menghamili pacarnya Gina, yaitu yang diperankan sama Maria Theodore. Nah aku nggak tega ngeliat mereka dalam keadaan masih muda, udah hamil di luar nikah, diancam anaknya harus digugurin sama bapaknya Gina gitu-gitu. Aku jadinya merasa udah dia kesian. Aku ambil alih. Syafa tuh kayak ada sisi dia yang kayak superhero syndrome gitu loh sebagai cewek, ya nggak ke Rangga doang, ke keluarganya terutama ke keluarganya. Terus dia bilang udahlah si Gina ini tinggal di rumah kita aja. Segitu naifnya Syafa ngajak perempuan yang masih muda, cantik,
tinggal di rumah kita setiap hari bersama-sama dan aku sayang banget sama Gina. Dan disitulah mulai hal-hal yang tidak diduga terjadi gitu. Dan aku pun juga shock. Dan Syafa ini kan di awal kelihatannya apa ya, positif aja gitu, baik, bla bla bla, suportif. Tapi ketika ngelihat semua keretakan itu mulai terjadi, ya manusia juga gitu, ada sisi dimana Syafa bisa shock, bisa marah, bisa membayangkan, bisa melakukan hal-hal yang shocking juga gitu. Gila ya. Twist lah ya kayak gitu. Jadi seru banget sih. Jadi di sini tuh semuanya, kenapa si karakter ini bisa jadi, misalnya ada karakter yang manipulatif, di sini kan ada kayak gitu. Dia jadi manipulatif juga ada backgroundnya, ada penyebabnya. Jadi sebab akibat semuanya itu, nggak ada ujuk-ujuk dia begini karena gini aja udah gitu. Semuanya ada alasannya gitu. Terus yang keren kalau aku gitu. Tapi mungkin dengan karakter masing-masing dari kalian, greget juga nggak sih melihat dari masing-masing karakter yang kalian mainkan gitu? Sorry. Misalnya kayak greget juga ngelihat kayak kenapa sih Syafa nih begini, mungkin Kak Caca melihat Syafa sendiri, Mas Dimas melihat karakter sendiri, mungkin merasa kayak greget juga nggak sih? Iya, Kok iya. lu terlalu begini, mungkin ada nggak sih? Ada banget. Mungkin dari kita berdua aja, dan masing-masing saya ada ngerasa kayak, ini ngapain sih Rangga begini nih, ada juga ke siapa denial banget sih, bukalah mata lo gitu. Tapi di balik itu juga setiap karakternya ada kayak gitunya, ya ini dia kayak gini, ini ngapain sih dia orang kayak gini nih, ini karakter lo ngapain kayak gini sih. Jadi kita tuh sesama teman main, kita ada yang kayak, ini karakter lo ngapain sih karakter lo kayak gini. Jadi ada kayak gitu-gitunya gitu, kita jadi kayak ya juga ya. Soalnya kalau misalnya lo nggak kayak gini, pasti ini nggak akan terjadi nih. Ada kayak gitu-gitu, ada banget. Seru sih. Jadi seru untuk dibuat diskusi dari masing-masing karakter ya kalau menurut kami. Kak kan sebenarnya kan udah pernah adu acting berdua gitu ya. Sekarang genrenya romance dewasa gitu. Ada nggak sih kayak adjustment gitu dari satu sama lain untuk nyatuin chemistry yang berbeda saat ini? Atau gimana? Kita sulit ya. Sulit Om Pipa. Main bekel, main coklat. Gimana ya jawabnya? Ini agak susah juga nih pertanyaannya. Karena sebelumnya juga kita udah Iya. dari sebelumnya kita Udah 2 kali syuting dua kali. bareng kita. Dan dari kurang lebihnya juga jadi pasangan kan. Jadi untuk tektokannya sama Udah kenal lah ya, udah kenal. udah enak. Palingan kita tinggal ini akan gimana ya Cah ya? Ini enak ya. Palingan lebih sharing apa yang kita mau improvisasi misalnya kayak gitu-gitunya sih. Sisanya cari gini Cah. Udah gitu. Jadi mungkin gimana chemistry-nya penonton yang bisa menilai, teman-teman di apa namanya, hasilnya gimana nanti bisa lihat gitu. Mudah-mudahan Top Cah. Atau mau saya nanya sekarang? Tapi mungkin yang paling penting ini apa namanya, ketika project ini ada nih, kenapa sih kalian langsung mau kayak ini gua terima nih project ini? Sespesial apa dan seunik apa dan sebagus apa mungkin? itu ketika baca, kalau buat aku itu tuh ketika ngebaca satu persatu scene-nya gitu ya, dari episode 1, ini kan 10 episode. Itu tuh banyak scene yang buat aku menantang, banyak scene yang buat aku membuat aku ngerasa wah ini kalau di-explore aku bisa kasih yang terbaik, ini mudah-mudahan ini bisa jadi bagus banget gitu dari semuanya ya. Ceritanya tuh gitu loh. Jadi aku aja yang memainkan ngerasa gitu, mudah-mudahan yang nonton nanti ngerasa gitu juga, greget dan kayak gejolaknya tuh kayak roller coaster gitu. Jadi itu sih yang bikin aku jatuh cinta dengan ngambil series project ini. Kalau aku pertama karena teman-teman mainnya mereka semua, timnya, PH-nya, videonya, jadi kenapa enggak? Karena isinya udah saya tahu, kayak kalau misalkan saya nggak ambil ini malah saya rugi gitu. Terus awalnya begitu diceritain tentang kayak gini nih. Terus tapi ntar kita bakal bikinnya seperti ini gitu. Jadi menarik juga, dan apalagi masing-masing assembly-nya tuh punya kekuatan masing-masing. Jadi nggak ada yang cerita ini tentang A dan B doang gitu, enggak, tapi cerita ini tentang semua karakter yang ada di cerita itu. Jadi itu yang menurut saya menarik, karena assembly-nya porsinya tuh pas semua gitu, masing-masing punya proporsinya masing-masing. Karena itu kadang-kadang suka jarang ya, biasanya kan lebih ke cerita ini tentang kehidupan mereka, hanya mereka gitu. Tapi ini enggak, punya sudut pandang masing-masing juga, dan narasinya dikasih tahu dengan masing-masing tokohnya. Itu yang menarik. Mungkin dari tokoh Rangga siapa nih, ada kesulitan ataupun ada yang kebawa juga nggak sih dalam kehidupan sehari-hari mungkin?
Waduh. Karena kan biasa setiap karakter itu ada yang kebawa. Apakah mungkin diemnya atau mungkin suka merenungnya atau apa gitu. Yang Terus bagaimana? menantang sih buat aku ketika nih kita dapat satu peran dan itu ngingetin kita ke kita di masa lalu, kita yang gue udah grow from that, I don't wanna be aku nggak mau jadi orang seperti itu lagi, terus dapat peran yang gue harus menghidupi rasa-rasa itu jadi orang yang kayak gitu lagi. Misalnya Syafa gitu ya, dia kan sangat ya superhero syndrome itu kan kalau terlalu ekstrim juga nggak baik juga, nggak sehat gitu, jadi disfungsi, toxic gitu, dan kayak ngasih makan racun, ngasih makan toxicity itu gitu. Dan ya itu yang sampai episode sekian tuh Syafa merasakan dan mengalami itu dalam hidupnya. Nah itu kayak membuat aku kayak wow, ini kenapa ya kok pas banget. Aku juga pernah di masa itu, jadi kayak ya aku rasa mungkin semua lawan main semuanya di industri seni peran pasti sering kali yang ngerasa kayak gini, nemu karakter yang ya gue juga kayak gini lagi, terus gue ke-trigger jadinya kayak gimana, tapi gue harus peranin ya, mungkin ada tantangan masing-masing yang nyambung gitu kali ya. Iya, ya itu ya sama apa ya? Kayak mancing personal gitu kayak Iya. tapi peran gitu. Peran. Sama palingan ya kalau kita kan memang pasti mau nggak mau kalau kita mainnya bohong pasti kan kelihatan juga kan, kerasa gitu kan. Mau nggak mau kan kita harus menghidupkan rasa itu di dalam diri kita sendiri juga demi karakter sih yang kita mainkan gitu. Jadi nge-recall momen itu pasti akan susah buat kita gitu. Adalah orang kantoran yang selalu berpakaian rapi, tapi di satu sisi sebenarnya jiwanya dia itu ada seninya, dia suka gambar, dia pengen jadi komikus. Jadi saya ngeliatnya wah keren juga ya, kayaknya saya tiap hari harus rapih nih pakaian saya. Ya, jadi dampaknya ke situ sih. Saya mau menjadi orang yang rapi. Nah, ya. Berarti bisa dibilang setiap karakternya punya pesan tersendiri untuk para Iya. pemain ya berarti. Iya. Tapi yang paling enak sih sebenarnya karakternya Fahri ya. Oh kenapa? Karena dia masa bodoh aja tuh karakternya, kayak ya gimana ya, karakternya jalan hidup aja, iya. mau ada masalah mau ada apa jalan terus. Iya, yang menurut dia itu Si jadi Kisha. dia nggak tak, kalau menurut saya karakter Fahri itu dia semuanya tuh dia lakukan untuk bisa dibilang validasi kalau yang kita melihatnya, tapi buat dia semua yang dia lakukan itu memang karena dia kebutuhannya dia, tanpa dia tahu kalau misalkan ini tuh nggak benar, ini salah, ini boleh, ini enggak, dia nggak tahu. Jadi ya ngalir gitu aja. Itu kayak karakternya menarik tuh dia tuh. Kalau menurut saya. Setelah main bareng beberapa kali Kak gitu, mungkin ada nggak sih kayak fakta-fakta unik atau kayak kebiasaan-kebiasaan unik satu sama lain dari pasangan mainnya gitu? Caca selalu kena kalau saya kerjain. Jadi saya suka iseng kalau gini, dia kan senangnya ke sana. Nah, dia selalu kena. Padahal udah tahu itu dia yang Iya. ngerjain, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa inget gitu. Next time dia ngerjain gue lupa terus gitu. Itu bener sih. Dia selalu Kalau kena. gue ngerjain lo gue gimana? udah tahu. Kalau gue ngerjain lo bisa nggak? Jarang. Jarang ya? Jarang. Jarang kena apa jarang ngerjain? Jarang ngerjain. Oh, jarang. Dia jarang ngerjain. Kalau Lalu gue ngerjain. Dimas kebiasaannya Makan, pastilah. makan ya pastilah. Kalau Dimas tuh dewasa banget sih orangnya ya. Nggak pernah dia bercanda, nggak pernah dia. Sangat serius orangnya. Dia serius banget, Pokoknya kaku lah semua sama dia. Nggak. Orangnya asik, bisa diajak diskusi, bisa diajak bercanda. Pokoknya yang udah enak sih. Dan main-main mulu soalnya. Seru banget di set ini, serius. Kalau ya kan seru gitu, ada nggak sih kejutan-kejutan gitu yang ditemuin selama proses syuting ini? Ada, saya melihat adanya anak durhaka di sini. Keluarganya dia nih menjadikan ibunya kadang-kadang menjadikan taruhan. Ayo hari ini ibunya bikin stories berapa banyak. Story Instagram. Iya, story Instagram. Itu anak-anaknya tuh. Dia duit lagi, gue kan nggak Iya, tahu. ibunya kan nggak tahu, makanya ini saat kita ngadu. Karena maunya jadi mamaku tuh rajin banget bikin konten aslinya, kita kayak amazed gitu Amazed, loh. iya. Wow gitu. Jadi kadang-kadang suka digituin sama anak-anak, ini gila lu, emak lu. Story Wah. behind the scene gitu. Iya, jadi ya itu sih kejutan yang saya kaget. Anak-anaknya durhaka deh. Siapa lagi ya? Itu aja sih, sisanya bercanda mulu Bisa sih. dulu seru banget.
seneng sih abis pulang syuting suka kayak tiba-tiba di mobil kayak ngakak lagi nginget yang bercandaan tadi gitu, senengnya syuting ini. Banyak jajanan lagi lokasinya. Buat saya itu penting sekali. Iya dia tiap hari makan cilok. Ya nggak selalu dong. Kenapa sih emang nggak boleh? Iya lagi. Selama proses syuting ada adegan ini nggak sih yang paling kesan gitu kayak ataupun kayak berat tapi gue bisa ngelewatin ini loh gitu kayak mungkin momen nangis yang harus disebutkan ataupun mungkin ada adegan loncat dari berapa lantai atau gimana gitu. Mungkin seperti apa? Ada waktu itu apa adegan terbang ya? Ini. Jadi Nggak bisa itu bang. Ada nggak sih atau momen yang seru juga mungkin dari syuting di ada sih kalau menurut saya karena waktu itu kita ada banyak banget dari direkturnya sendiri itu scene panjang dia tuh main movement dan blocking banget kan, jadi kita nggak hanya mengingatkan dari dialog dan kejadian tapi juga pergerakan semuanya. Itu jadi kita membuat kita juga oke, wah ini panjang nih sini nih, dari tektokannya semua panjang dan itu high tense Kita banget. sambil ngapa-ngapain, Sambil naruh tas, ngapa-ngapain. ngambil buku Iya. apa gitu. Di situ ya secara teknisnya itu menurut saya agak complicated ya. Jadi waduh, dan ini pemainnya banyak. Jadi pada saat itu movementnya juga banyak. Kita latihan dulu kali ya. Sama kita untuk rame-rame untuk latihan secara dialog tektokannya sama pace-nya. Habis itu udah lancar dari situ baru kita masuk ke set untuk mengingatkan pergerakannya. Dan karena nggak hanya pergerakan kita juga, tapi kamera pun juga bergerak kan ngikutin. Jadi kayak apa ya? Dan semua itu jalan ngalir satu shot gitu Satu loh shot. dari awal sampai akhir. Jadi Panjang secara pula. teknis menarik banget itu, kayak long shot, Challenging sih ya. kayak gitu-gitunya. Dan dimana Alhamdulillah kita bisa melewatinya. berhasil melewatinya. Dan juga di situ emosinya lagi high tensi banget. Jadi nggak yang cuman ini hahaha hihiha gitu, tapi semuanya lagi semuanya marah-marah gitu. Jadi itu menarik. Setuju. Tapi kalau untuk jaga kayak emosi, karena kan maksudnya tema filmnya kan maksudnya tentang perselingkuhan dan segala macam yang rentan mungkin emosi-emosi tinggi yang dimainkan, itu ada kesulitan gitu nggak sih Kak, kayak yang mungkin banyak scene yang marah-marah, yang nangis, yang itu ada berat gitu nggak sih untuk meranin atau acting seperti itu? Itu susah juga sih ya dijawab ya. Kadang-kadang ya gimana ya? Kadang-kadang susah, kadang-kadang Iya. menjadi lahan kita untuk katarsis kali ya, untuk melepaskan. Karena balik lagi kan kalau misalkan memang si bobot scene-nya itu kita nggak masuk dalam diri kita, ya kita pasti akan susah gitu. Tapi kalau saat itu kita si bobot si dialognya, scene-nya, situasinya membuat kita jadi kepancing rasanya, itu kayak akan keluar dengan sendirinya sih. Dan kalau kita bisa ngeluarin all out gitu, kita juga seneng ya. Iya. Rasanya tuh kayak ada yang rilis. Rilis. Enak, seneng. Itu sih. Teman-teman, mungkin kita udahi, lanjut promo dulu mungkin. Nantikan video original series ini hanya tayang di video. Terus foto kali ya, kita kebutuhan foto. Oke. Mau ada satu pertanyaan lagi, kalau mau ada yang Atau mungkin ini aja. Harus nonton ya. Nonton. setuju. Jalinan terlarang. Apa karena ada Kak Caca dan Kak Dimas atau seperti apa? Udah pasti ya. Jijik banget tadi. Itu jadi edit kan ya. Real. Malu sendiri. Oke. Yang pasti sih karena ceritanya menurut kami ini relate dan juga memiliki bobot yang menarik, dan kita juga berharap semoga ini bisa menghibur seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang baru menikah atau yang sudah menikah, yang sedang mencoba memiliki buah hati, atau yang bisa juga yang untuk pembelajaran bagi semua keluarga dan masing-masing individu ya, itu maksudnya. Karena itu sih, karena di sini juga banyak banget pesan moralnya sih, karena setiap apa yang kita lakukan pasti memiliki akibatnya seperti apa, jadi cause and effect-nya itu pasti ada. Jadi itu yang menurut saya menarik. Kalau dari aku, kan biasanya kita sering ya, kita semua nonton apapun itu, film, series, kita tuh cuman pengen merasa terwakilkan gitu cerita hidup kita, kayak wah gila nih cerita mewakilkan perasaan gue banget sampai kita nangis.
Nah buat yang pengen perasaannya diwakilkan, nontonlah Jalinan Terlarang, karena ini cerita lika-liku keluarga yang mewakilkan banyak banget pihak, dari mama, anak, menantu, pasangan, suami istri, kakak adik. Itu bener-bener bergejolak banget, dan kalian pasti akan sangat ngerasa ini gue banget lagi, gila seneng banget bisa ada yang menceritakan full kayak gitu loh. Jadi ini sebuah cerita drama keluarga yang satu lagi yang berbeda, karena itu sih berbeda dari yang lainnya, karena itu jadi harus nonton. Jangan lupa saksikan video original series Jalinan Terlarang hanya di Video.